Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Saya mau perkenalkan, nama saya Winda Khairia. Saya dari program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Stambuk 2023-2024 dengan NIM 0306232189. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertolongan pertama. Nah, pertolongan pertama adalah tindakan awal yang diberikan kepada seseorang yang mengalami cedera atau kondisi medis darurat sebelum mendapatkan bantuan medis yang lebih lanjut. Nah, tujuan utama dari pertolongan pertama ini adalah untuk menyelamatkan nyawa, mencegah keadaan menjadi lebih buruk, dan memberikan rasa nyaman kepada korban. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai pertolongan pertama, termasuk prinsip dasar, langkah-langkah yang harus diambil, dan situasi darurat. Yang pertama itu ada prinsip dasar pertolongan pertama. Dalam memberikan pertolongan pertama, terdapat beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada keselamatan. Pastikan bahwa area di sekitar Anda aman sebelum memberikan pertolongan kepada korban. Jangan menempatkan diri dalam bahaya. Yang kedua ada evaluasi situasi. Kenali kondisi korban dan jenis cedera atau penyakit yang mungkin dialaminya. Yang ketiga ada beri bantuan sebisa mungkin. Berikan pertolongan sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang kita miliki. Jangan ragu untuk memanggil bantuan profesional jika diperlukan. Yang keempat ada tenang dan tanggap, yaitu tetap tenang agar kita dapat berpikir jernih dan memberikan bantuan yang efektif kepada korban tersebut. Yang selanjutnya itu ada komunikasi. Jika korban sadar, beritahu mereka apa yang akan kita lakukan, dan cobalah untuk menenangkan mereka supaya tidak panik dan menjadi yang lebih baik lagi dalam situasi apapun. Yang kedua ada langkah-langkah pertolongan pertama. Nah, langkah-langkah umum dalam pertolongan pertama itu yang dapat diterapkan pada berbagai situasi darurat itu, yang pertama itu ada cek respon korban. Itu tanyakan dengan lembut dan goyangkan bahu mereka untuk melihat apakah mereka sadar. Jika tidak ada respon, segera minta bantuan medis. Yang kedua itu panggil bantuan. Jika situasi memerlukan panggil layanan darurat, misalnya ambulans, untuk mendapatkan bantuan medis yang profesional terhadap korban. Yang ketiga ada periksa pernapasan. Lihat dan dengarkan pernapasan korban. Jika tidak ada pernapasan atau pernapasan tidak normal, melalui CPR atau resusitasi jantung paru. Yang keempat itu ada lakukan CPR jika diperlukan. Jika korban tidak bernapas, lakukan 30 kompresi dada atau tekanan dada yang diikuti oleh 2 napas buatan. Terus hitung kompresi dada harus dilakukan dengan kedalaman sekitar 5-6 cm pada laju 100-120 kali per menit. Yang kelima ada tangani cedera spesifik. Yang pertama itu ada pendarahan. Tekan langsung pada luka untuk menghentikan pendarahan. Gunakan kain bersih atau perban jika tersedia. Terus yang kedua itu ada keselio atau patah tulang. Stabilkan area yang terkena dengan menggunakan perban atau pembalut untuk menghindari pergerakan lebih lanjut. Yang ketiga ada kejang. Lindungi korban dari cedera dengan menghindari benda keras di sekitar dan tidak menahan tubuh mereka. Yang ketiga itu ada situasi darurat umum. Berikut adalah beberapa situasi darurat umum dan langkah-langkah pertolongan pertama. Yang pertama itu ada langkah-langkah untuk luka dan pendarahan. Yang pertama itu tekan luka dengan kain bersih untuk menghentikan pendarahan. Jika darah tidak berhenti, tambahkan kain lain di atasnya tanpa mengangkat kain. Yang selanjutnya itu ada kejang. Pindahkan benda-benda berbahaya dari dekat korban. Jangan memasukkan sesuatu ke dalam mulut korban setelah kejang. Berhenti. Letakkan mereka dalam posisi pemulihan. Yang selanjutnya ada serangan jantung. Pastikanlah korban duduk atau berbaring dalam posisi nyaman. Jika mereka memiliki riwayat penyakit jantung dan memiliki obat, misalnya nitroglycerin, bantu mereka menggunakannya. Yang selanjutnya itu ada reaksi alergi. Jika korban memiliki epinefrin autoinjeksi atau Epildan, bantu mereka untuk menggunakannya dan panggil bantuan medis segera. Yang terakhir itu ada sengatan atau gigitan serangga. Bersihkan area tersebut dengan air dan sabun. Jika terjadi reaksi alergi, ikutilah langkah-langkah untuk anafilaksis. Itu ada pelatihan pertolongan pertama. Pelatihan dalam pertolongan pertama sangat dianjurkan karena dapat membantu meningkatkan keterampilan dan kepercayaan diri dalam menangani situasi darurat. Banyak organisasi seperti Palang Merah menyediakan
kursus pertolongan pertama yang mencakup teori dan praktik. Nah, kesimpulan dari yang saya jelaskan tadi itu pertolongan pertama adalah keterampilan penting yang dapat menyelamatkan nyawa dengan memahami prinsip dasar dan langkah-langkah yang perlu diambil dalam situasi darurat. Setiap individu dapat memberikan bantuan yang efektif dan tepat waktu, mempersiapkan diri dengan pelatihan yang sesuai dan tetap tenang dalam situasi krisis adalah kunci untuk memberikan pertolongan pertama yang sukses. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, Siamu.